Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Kalimantan, Ibu Nurul Widyastuti, PhD. Kali ini topik obrolan kita adalah penerimaan mahasiswa baru tahun 2021, khususnya SNMPTN. Bu Nurul, bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Semuanya sehat ya. Baik, sehat Bu. Di Balikpapan juga sehat, di Surabaya juga sehat ya Bu ya? Ya, mudah-mudahan sehat ya semuanya. Oke, amin. Bu, langsung kita mulai ya Bu ya. Untuk sesi talk show kali ini, Bu Nurul kalau misalkan bisa diceritakan jalur penerimaan mahasiswa baru di ITK tahun 2021 itu apa saja ya Bu ya? Baik, untuk jalur penerimaan mahasiswa baru di ITK tahun 2021 itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada 3, SNMPTN, SBMPTN, dan Summit ITK. SNMPTN itu adalah sistem seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik atau portfolio calon mahasiswa. Sedangkan SBMPTN itu sistem seleksi berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang merupakan syarat untuk masuk dari jalur SBMPTN. Kemudian kalau Summit itu adalah seleksi mandiri terpadu ITK yang diselenggarakan oleh ITK sendiri. Oke, berbicara tentang tadi kan untuk SNMPTN dan SBMPTN itu kan nasional ya Bu ya, diselenggarakan oleh LTMPT gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu untuk LTMPT sendiri itu apa sebenarnya gitu Bu? Baik, tadi kalau yang diselenggarakan oleh LTMPT itu SNMPTN dan SBMPTN ya, melalui UTBK tadi. Nah, LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi yang merupakan lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Jadi ini di bawah nasional gitu ya, untuk LTMPT ini. Nah, ini pendaftarannya paling lambat, paling dekat ini adalah pembukaan akun ya, pendaftaran akun dari LTMPT. Mohon adik-adik jangan sampai kelewatan ini karena ini merupakan syarat untuk bisa mendaftarkan. Silahkan mendaftar di akun yang nanti akan dimulai dibuka tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Diingatkan tanggalnya ya. Oh baik, berarti dari hal kan kemarin sempat mengikuti sosialisasi LTMPT juga ya Bu ya. Intinya harus daftar terlebih dahulu akun LTMPT-nya gitu ya Bu untuk bisa ikut SNMPTN ataupun SBMPTN gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Jangan sampai ya. Lalu ada yang nggak punya akun terus kemudian jadinya nggak bisa daftar. Oh gitu, jadi harus punya akun dulu ya Bu ya? Akun dulu ya, jangan lupa tanggalnya tadi. Nah, persyaratannya sendiri itu sebenarnya seperti apa ya Bu ya? Untuk persyaratannya untuk yang setelah mendaftarkan akun tadi ya, untuk sekolahnya itu memiliki NPSN. Ya, ada ketentuan akreditasi, jadi akreditasi sekolahnya itu nanti juga akan masuk datanya di sana. Kemudian mengisi PDSS ya, PDSS ini hanya siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan akreditasi tadi. Kemudian untuk pesertanya, untuk siswanya itu memiliki prestasi akademik, kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Kemudian nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 begitu. Oke, Bu, mengenai prestasi akademik gitu tadi ya kan sempat disebut sebagai syarat untuk mendaftar di nanti tanggal 4 mulainya. Nah, untuk di ITK sendiri prestasi akademik ini contohnya seperti apa ya Bu ya? Prestasi akademik itu misalnya adik-adik ada yang menang ONMIPA ya. Terus kemudian ada yang menang lomba karya ilmiah di mana begitu ya, di sekolah mana atau di perguruan tinggi mana yang kadang ada menyelenggarakan, atau di departemen mana, misalnya di Departemen Pertanian itu ada lomba untuk karya tulis
siswa SMA gitu, itu bisa juga. Kemudian prestasi-prestasi akademik seperti misalnya adik-adik mendapatkan nilai tertinggi gitu ya, bisa juga kan nilai tertinggi ketika ijazahnya tadi, itu juga bisa. Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Pemkot misalnya di Balikpapan itu juga bisa. Silahkan nanti bisa dimasukkan ke dalam tadi data yang disubmitkan tadi. Oh, baik. Tadi sempat saya dengar juga di penjelasan Bu Nurul kan siswa ini juga harus terdaftar di PDSS gitu ya Bu ya, sesuai dengan kriteria akreditasi. Nah, bagaimana Bu caranya siswa itu tahu bahwa oh saya terdaftar di PDSS atau tidak gitu, bagaimana ya Bu kira-kira caranya? Uh, Kalau ini ya, itu bisa terdaftar atau tidak ya, bisa dipastikan ditanyakan ke sekolahnya ya, menghubungi sekolahnya melalui guru BK atau wali kelasnya ya. Wali kelasnya itu bisa ditanyakan di sana untuk memastikan apakah nama adik-adik sudah masuk dalam PDSS. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, tadi kan sudah mencoba mendaftar untuk akun LTMPT gitu ya dan SNMPTN. Sekarang kalau misalkan cara memilih program studi seperti apa ya Bu ya? Nah, untuk tahun ini itu siswa bisa memilih 2 prodi ya, 2 prodi. Jadi kalau misalnya prodi A dan prodi B begitu, itu bisa dari satu perguruan tinggi yang sama atau dari 2 perguruan tinggi negeri yang berbeda. Nah, jika memilih 2 prodi ya, maka salah satu dari prodi yang dipilih tadi itu harus berasal dari PTN yang satu provinsi dengan tempat di mana adik-adik berasal sekolahnya. Di sekolahnya adik-adik misalnya di Balikpapan, berarti harus memilih salah satu di Balikpapan gitu ya. Nah, bisa memilih di ITK salah satunya. Kemudian satunya juga boleh di ITK juga dua-duanya, atau satunya di perguruan tinggi lain, silahkan. Nah, itu tapi kalau memilih satu saja, maka bebas bisa memilih di provinsi manapun, begitu. Nah, kemudian syarat yang satunya lagi adalah SMTA di PTN yang dituju tadi. Oke, untuk syarat SMTA sendiri, ini tuh sebenarnya apa ya Bu ya? Oke, baik. Untuk SMTA itu, jadi setiap prodi itu kan kalau di perguruan tinggi negeri, baik di ITK sendiri maupun di perguruan tinggi di Indonesia semuanya ya, PTN di perguruan tinggi di Indonesia semuanya, itu punya SMTA. Jadi setiap perguruan tinggi itu bisa menentukan setiap prodinya itu dia mensyaratkan dari IPA atau dari IPS begitu. Nah, itu ditentukan oleh tiap-tiap perguruan tinggi di prodi masing-masing, sehingga nanti adik-adik bisa melihat itu di websitenya. Informasi itu ada di websitenya LTMPT dan juga ada di websitenya ITK kalau ingin mendaftarkan di ITK tadi gitu. Ya. Oke. Untuk di ITK sendiri Bu, syarat SMTA ini bagaimana Bu? Di ITK sendiri syaratnya nanti akan ditentukan di internal ITK, kemudian itu akan didaftarkan ke LTMPT gitu. Jadi nanti datanya semuanya akan dimasukkan ke LTMPT. Jadi kalau kami nanti akan melakukan koordinasi dengan Kajur dan Korprodi untuk menentukan syarat-syarat ini tadi. Gitu. Di ITK belum ditentukan nggih Bu untuk SMTA-nya ini? Untuk SMTA-nya belum yang tahun ini, nanti segera akan kami lakukan SMTA-nya. Kemudian nanti akan dilaporkan ke LTMPT gitu ya. Biasanya semuanya terjadwal di LTMPT pada tanggal tertentu, itu kita harus melaporkan SMTA tadi. Oke. Untuk kuota nih Bu, biasanya kan banyak ditanyakan untuk kuota. Nah, di ITK sendiri itu untuk kuota PMB 2021 ini berapa 2021 ini berapa ya Bu ya? Untuk kuotanya ya itu sudah merupakan ketentuan yang dari LTMPT pusat ya. Untuk kuota SNMPTN itu 20% minimal. Minimal 20%, kemudian untuk SBMPTN itu minimal 40%. Sedangkan untuk yang summit ITK itu maksimal 30%. Begitu. Itu sudah ketentuan dari pusat tadi. Nah, kuota ini akan kami update juga di media sosial atau websitenya ITK. Nanti adik-adik silahkan mengikuti terus informasinya di sana ya.
Iya, betul sekali. Jadi adik-adik harus tetap update informasi, bisa nanti ke websitenya LTMPT atau websitenya ITK dan juga di media sosialnya ITK, di Instagram di @ITKofficial. Oke Bu, lanjut ya Bu, kita lanjut sekarang beasiswa Bu. Untuk beasiswa sendiri di ITK ada beasiswa apa saja ya Bu ya? Beasiswa di ITK itu sangat banyak sih ya, beasiswa di ITK itu. Informasi terkait tentang beasiswa di ITK juga bisa dilihat di website ya. Ada banyak itu detailnya ada di sana. Salah satunya termasuk yang KIP kuliah itu sudah pasti. Terus kemudian yang rutin lagi juga beasiswa dari Pemprov, kemudian beasiswa dari BI Bank Indonesia itu juga ada. Terus kemudian beasiswa dari Pertamina itu juga ada. Nah, beberapa beasiswa yang lain sangat banyak dan itu beragam dari mulai beasiswa yang untuk mahasiswa yang kurang mampu sampai mahasiswa yang berprestasi. Jadi meskipun mahasiswanya dari keluarga yang mampu, kalau berprestasi juga memungkinkan dapat beasiswa. Gitu. Oke. Terakhir nih Bu dari untuk pertanyaannya. Ini kan masih masa pandemi ya Bu ya. Kira-kira bisa digambarkan Bu kuliah di ITK ini kalau masanya pandemi seperti ini tuh seperti apa sih Bu kuliah di ITK? Kalau selama pandemi ini di ITK tentunya juga mengikuti peraturan yang sudah disampaikan oleh Kemendikbud ya, karena kami mengikuti selalu yang ada di Kemendikbud. Kalau untuk yang semester sekarang, semester ganjil 2020-2021, itu di ITK menjalankan full daring. Jadi menggunakan pembelajaran online atau daring ya untuk semua mata kuliahnya, dan yang diperkenankan untuk difasilitasi semester ini ke kampus itu adalah untuk yang melakukan penelitian tugas akhirnya itu kami fasilitasi di kampus. Kemudian yang untuk melakukan kegiatan kerja praktek ya yang di kampus itu juga kami fasilitasi di kampus. Kalau yang kerja praktek atau yang magang yang di perusahaan, beberapa ada yang membolehkan, beberapa ada yang tidak. Itu kami bolehkan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada di perusahaan tersebut begitu ya. Terus kemudian kalau untuk yang praktikum yang memang tidak bisa digantikan secara daring, itu beberapa praktikum yang bisa digantikan secara daring, bisa menggunakan modeling dan lain-lain, itu juga dilakukan di ITK. Tetapi untuk beberapa skill yang membutuhkan peralatan khusus, yang harus dipegang, dikuasai, itu kami fasilitasi di akhir semester ini ya, sesuai dengan ketentuan Kemendikbud itu kami fasilitasi di kampus, tetapi tetap dengan protokol kesehatan dan dalam jumlah tertentu sesuai dengan protokol kesehatan tadi. Begitu. Terima kasih Bu Nurul atas waktu dan kesediaannya. Untuk adik-adik, jangan lupa bagi yang akan mengikuti SNMPTN bersiap-siap karena mulai 4 Januari 2021 akan dibuka pendaftaran akun LTMPT dan di tanggal 15 Februari 2021 akan dibuka pendaftaran SNMPTN. Untuk ITK pada SNMPTN tahun 2021 membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar pada 17 program studi di ITK. Ada fisika, matematika, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik material dan metalurgi, teknik sipil, perencanaan wilayah dan kota, teknik perkapalan, sistem informasi, teknik industri, teknik kelautan, teknik lingkungan, informatika, arsitektur, statistika, dan ilmu aktuaria. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo LTMPT atau bisa juga melalui live chat di website ITK di www.itk.ac.id. Bisa juga email ke ITK di humas@itk.ac.id atau melalui Instagram ITK di @itk_official atau di WhatsApp ITK di 0811 5390 801. Terima kasih, Spekta, untuk Sang Pencipta dan Bumi Etap.